Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita dengan mengawali mendengar suara Tuhan yang menjadi panduan kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu kami diberikan kesempatan kehidupan yang baru, anugerah yang baru untuk kami menikmati segala kasih karunia yang dilimpahkan kepada kami, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab, tugas dan peran kami di tengah-tengah sesama. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua sobat messenger dalam ibadah kami, dalam Bread of Life pagi hari ini. Firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sobat messenger, hari ini kita belajar sebuah tema yaitu sahabat menaruh kasih. Di mana dalam kehidupan kita, dalam dunia ini pasti setiap kita punya teman, punya sahabat. Dan setiap teman sahabat kita punya sifat, punya sikap, punya karakter, punya personality yang berbeda satu dengan yang lain. Ada sikap-sikap mungkin yang menjengkelkan diri kita atau dari pihak kita. Ada perbuatan atau perkataan kita yang mengecewakan juga sahabat-sahabat yang ada dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih. Pada zaman dahulu di negeri Cina, di provinsi Hubei, ada seorang pemuda bernama Yu Boya yang suka sekali memainkan kecapinya. Ketika pemuda ini memainkan kecapinya, maka ada banyak burung yang kemudian mendatangi dan berterbangan di sekitar anak pemuda ini yang sedang memainkan kecapinya, menikmati permainan musik dari pemuda ini. Ada beberapa hewan yang juga datang menikmati permainan kecapinya. Satu hal yang unik. Tetapi tidak banyak orang dapat menikmati permainan musik dari Yu Boya. Mereka bingung ketika ditanya apa makna dari permainan musik yang dimainkan pemuda ini. Mereka tidak dapat menikmatinya. Mereka tidak mendengarkan permainan kecapi dari Yu Boya. Ini membuat sang pemuda menjadi sedih karena tidak banyak orang yang menyukai, yang menikmati permainan kecapi yang dimainkannya. Maka Yu Boya lebih banyak memainkan kecapinya di tempat-tempat yang sepi ketika dia sedang menikmati pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Dia pergi ke bukit, dia pergi ke pantai, dia pergi ke sungai dan memainkan kecapinya di sana. Dan hewan-hewanlah yang menikmati indahnya permainan musik. Satu kali Yu Boya dengan menaikkan perahu, kemudian mengikuti aliran sungai yang ada, sambil menikmati indahnya pemandangan di sepanjang sungai itu. Di ujung sungai ada sebuah gunung dan pantai, serta kiri kanan pemandangan pepohonan yang begitu rindang, yang betul indah. Air sungai yang jernih membuat Yu Boya kemudian tergerak hati untuk memainkan kecapinya, menggambarkan pujian, kemegahan
dari pemandangan alam yang dilihatnya di sepanjang aliran sungai itu. Burung-burung kemudian mendatangi penerbangan di sekitar Euboea. Sampai satu kali kemudian tampaklah seorang pemuda di tepi sungai dan berteriak kepada Euboea, "Saudara, permainan kecapimu begitu indah, menarik hati saya. Engkau menggambarkan betapa indahnya sungai ini, betapa jernih air sungai ini, betapa rindang pepohonan yang ada, hijau yang sungguh menyegarkan mata. Sungguh indah permainan kecapi yang engkau mainkan." Euboea terkejut ketika ada seorang pemuda yang dapat mengartikan permainan musik dari kecapinya. Maka kemudian Euboea mendekati pemuda ini. "Bagaimana bisa kamu mengetahui musik yang saya mainkan?" Sang pemuda tadi kemudian mengatakan, "Saya hanya menikmati permainan musik yang engkau mainkan, suara kecapi yang aku dengar. Aku merasa jiwaku disegarkan. Aku punya semangat yang baru dan aku merasa diriku dihibur melalui permainan kecapi yang engkau mainkan." Euboea kemudian berkenalan dengan pemuda ini yang bernama Chong Siji. Euboea kemudian memainkan lagu-lagu, musik-musik yang lain, di mana ada banyak orang pengalaman yang sudah dilaluinya, banyak orang tidak dapat menikmati, tidak tahu makna dari musik yang dimainkannya. Maka Euboea memainkan beberapa musik lagu yang pernah dimainkannya. Setiap permainan musik, pemuda Chong Siji ini kemudian selalu dengan tepat dapat mengatakan arti makna dari permainan kecapi Euboea. Wow, Euboea begitu sangat terkejut. Mereka kemudian berteman dengan baik. Setiap hari Euboea kemudian menyusuri pantai, memainkan kecapi, dan kemudian berjumpa dengan Chong Siji sahabatnya. Menceritakan akan bagaimana setiap permainan musik kecapi yang dimainkannya itu menghibur sahabatnya. Dan sahabatnya pun dapat mengatakan makna, arti, isi dari musik yang dimainkan oleh Euboea. Mereka menjadi sahabat yang baik satu dengan yang lain. Setiap hari berjumpa, bercerita, bertukar pikiran, banyak pengalaman kehidupan. Jadi satu kali Euboea tidak dapat hadir, datang, atau menyusuri sungai itu. 1 tahun lebih Euboea tidak mengunjungi Chong Siji sahabatnya. Sampai satu kali setelah lewat 1 tahun lebih, Euboea baru memiliki kesempatan untuk kemudian dia mengunjungi sahabatnya Chong Siji. Maka dia naik ke perahu, kemudian menyusuri sungai itu sambil memainkan kecapinya dengan harapan sahabatnya Chong Siji mendengar dan kemudian datang menjumpai Euboea. 1 lagu dimainkan, tidak nampak sahabatnya. 2 lagu, 3 lagu, 5 lagu. Banyak lagu dimainkan, tetapi Euboea tidak melihat sahabatnya itu hadir, datang.
Sambil masih menyusuri sungai, dengan memainkan kecapinya, Euboea melihat di tepi sungai itu ada sebuah kuburan yang belum lama, belum ada namanya, dan menghadap ke sungai. Dan di sana ada seorang tua yang sedang menunggu. Orang tua itu kemudian berteriak, "Apakah kamu Euboea?" Euboea kaget. Bagaimana orang tua ini bisa tahu nama dirinya? Menghentikan permainan kecapinya dan mendekati orang tua ini. Orang tua ini mengatakan, "Kamu pasti Euboea. Kamu sahabat dari Chong Shiji. Aku ayah dari Chong Shiji, sahabatmu. 1 tahun ini anakku sakit keras dan tidak tertolong. Sebelum meninggal dia berpesan agar dimakamkan di tepi sungai ini dengan menghadap ke arah sungai, dengan pengharapan sahabatku Euboea akan mengunjungi aku dan memainkan musik, memainkan kecapinya untuk aku." Mendengar hal ini, Euboea menangis, berduka. Dia kemudian menempikan perahunya, turun dari perahunya, dan memainkan kecapinya di depan makam sahabatnya. Lagu yang baru, lagu yang indah, yang menggambarkan betapa Chong Shiji adalah sahabat yang terbaik. Dan perpisahan itu adalah perpisahan yang mendukakan, tapi mengingat kembali persahabatan yang pernah dilalui hari demi hari, mendatangkan sukacita bagi Euboea. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita juga memiliki sahabat. Kita menjadi sahabat dari orang-orang yang ada sekitar kita. Dan bagaimana kita dapat menaruh kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Amsal 17 ayat 17 mengatakan demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Meski Euboea tidak berjumpa kembali dengan Chong Shiji, sahabatnya yang sudah meninggal, tapi dia ingat dari pesan ayahnya, ada pengharapan. Euboea akan mengunjungi dan memainkan kecapinya bagiku. Dan Euboea memenuhi pengharapan itu, memainkan kecapi. Meski sahabatnya sudah tidak bersama-sama dengan dia. Tapi pujian, lagu yang dimainkan menggambarkan persahabatan yang indah. Dan ada kedukaan ketika berpisah. Tapi ingat kembali betapa kasih sahabatnya itu memberikan kehangatan bagi Euboea. Demikian juga setiap kita murid-murid Kristus. Yesus sudah berkata kepada kita, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus berikan teladan kepada kita dengan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus. Sehingga kita dipanggil untuk meneladani Yesus. Ketika kita menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih, kita rela berkorban. Baik waktu kita,
mungkin juga harta, uang kita, atau juga daya, kekuatan yang dapat kita berikan. Di tengah masa pandemi yang kita alami sekarang ini, tentu kita terbatas untuk dapat berjumpa muka dengan muka secara fisik kehadiran kita dengan sahabat-sahabat kita. Bahkan di dalam pesta, dalam kedukaan sekalipun tidak mudah bagi kita untuk berjumpa muka dengan muka. Kehadiran secara fisik sulit kita lakukan. Lalu apa yang dapat kita kerjakan, kita lakukan. Kita dapat mengirim pesan. Kita dapat menelpon. Kita dapat melakukan video call untuk menyatakan isi hati kita, kasih kita, apa yang dapat kita bantu, apa yang dapat kita tolong. Bukan saja doa, tapi mungkin ada dana yang harus kita keluarkan. Ketika mendengar ada sahabat kita yang sakit, dalam keterbatasan keluarga yang sederhana mungkin, kita bisa menanyakan, apa yang dapat kita lakukan, kita kerjakan di tengah masa pandemi sekarang ini. Seorang sahabat menaruh kasih menjadi seperti seorang saudara. Artinya apa? Kita selalu terhubung dengan orang-orang yang kita kasih, sahabat-sahabat kita, dengan selalu membangun komunikasi. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Dan kita berkorban, berjuang untuk dapat menolong sahabat-sahabat kita. Gunakanlah kesempatan ini. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus akan menolong kita dengan cara-cara yang ajaib. Berikan ide, gagasan-gagasan kepada kita. Bagaimana kita dapat menolong sahabat-sahabat yang ada sekitar kita di tengah masa pandemi ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami saat ini hidup di tengah pandemi yang penuh dengan keterbatasan untuk kami dapat berjumpa secara fisik dengan sahabat-sahabat kami. Tapi sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih, kami diajar untuk selalu membangun relasi komunikasi dengan sahabat kami. Mengetahui apa yang jadi pergumulan, kesulitan, tantangan yang dihadapi. Dan apa yang dapat kami lakukan, kerjakan melalui hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati Sobat Messenger, kami rindu sungguh-sungguh menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih, seperti seorang saudara yang selalu mendatangkan kebaikan, kasih sayang, pertolongan kepada sahabat kami. Kami serahkan panjang hari ini, segala aktivitas kami, pekerjaan usaha kami, Tuhan Yesus akan memberkati dan semuanya dapat berhasil mencukupi kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan kami yang terpapar COVID-19, berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira menyehatkan badan kami, dan oleh anugerah Tuhan, pemeliharaan pertolongan Tuhan, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-bilur-Mu, kami telah sembuh. Bagi kami yang mengalami dampak dari setiap kebijakan yang diambil, sungguh Tuhan, Engkau memberikan pertolongan. Dengan cara-Mu yang ajaib, kami melakukan bagian kami, dan Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari, bahkan kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang sebagian kami sudah menerima hasil belajar selama 1 tahun ajaran yang sudah dilalui. Kami mengucap syukur meski dilaksanakan sebagian besar secara daring, secara online. Sungguh Tuhan yang memberikan pertolongan
semua pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Setiap anak-anak kami boleh menerima hasil. Engkau berkati, Engkau yang akan memberikan kemajuan, progres, perkembangan bagi anak-anak kami. Semakin hari bukan saja ilmu pengetahuan yang ditambahkan, tetapi pengenalan kasih Kristus boleh bertumbuh dalam kehidupan anak-anak kami. Berdoa bagi anak-anak kami Sobat Messenger yang memasuki jenjang sekolah yang baru, Engkau yang akan membuka jalan akan setiap proses yang harus dijalani, hingga saatnya nanti Engkau sediakan tempat pendidikan yang tepat bagi anak-anak kami. Kami berdoa bagi Kota Kudus, bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah masa pandemi, di mana hari-hari terakhir ini terjadi pertambahan yang cukup tinggi mereka yang terpapar COVID-19. Engkau yang memberikan pertolongan bagi usaha-usaha yang terus dilakukan, terlebih para tenaga medis yang melayani. Engkau lindungi, berikan semangat, pemeliharaan, tetap sehat, mereka dapat memberikan pelayanan yang mendatangkan kesembuhan bagi setiap kami, mereka yang terpapar. Bahkan setiap kami rakyat Indonesia, kami juga mengambil bagian dengan sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami menjaga kesehatan kami, bahkan kami saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih, agar semua warga negara Indonesia dapat dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan berkati kami semua. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari, menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih kepada banyak pribadi sekitar kami untuk kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian kita dipanggil sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus sudah meneladankan bagi kita bahwa kasih yang terbesar adalah kasih yang rela berkorban bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.